Assalamualaikum ya akhi ya ukhti ada masya ilal bahdat walatan saihmilu arribat idza kuntum ummat Muhammad ajimu salami bin nasyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitaba wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahil maliki jil malakut wal jabbaru jil jabarut allati khalaqal maut wal hayatal iktibaron alal imani wasubuni. Assalatu wassalamu ala sayyidil wujuh wal habibil lakut Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumin ba'dal maut. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana dengan tetesan tinta kejujurannya, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya banggakan para peserta dai-daiyah lomba yang dirahmati Allah. Tiada untaian kata yang paling indah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini selain untaian puja kepada Zat yang Maha Kuasa, puji kehadirat ilahi Robbi, serta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan hingga saat ini. Shalawat ma'assalam semoga tetap tercurah kepada pangkuan baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang taat setiap saat, yang patuh setiap waktu. Amin ya robbal alamin. Hadirin, oh hadirin, jalan-jalan ke kota Mandarin. Di jalan ketemu Pak Raffi. Perkenalkan, nama saya Andin dari SMK Ashabul Kahfi. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufa wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Islam memperhatikan dan memperdulikan semua komponen lingkungan tanpa terkecuali. Islam adalah agama yang ramah. Islam mengajarkan kasih sayang. Islam rahmat bagi semesta. Islam yang benar itu merangkul bukan memukul, merendam bukan mendendam, mendidik bukan menghardik, mengilhami bukan menghakimi, bersikap ramah bukan marah. Islam tersebar luas karena kelemah lembutan dan toleransi, bukan melalui kekerasan dan intimidasi. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menyuguhkan sentuhan dan keseimbangan terhadap manusia, hewan, tumbuhan, dan sumber lainnya. Al-Quran sendiri mengatakan tumbuhan adalah makhluk mulia yang mempunyai peran sama dengan manusia dalam memamerkan keindahan kreasi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memandang alam ini secara utuh harus dijaga. Maka dari itu harus dilandasi keyakinan bahwa kerusakan membahayakan keselamatan dunia. Oleh karenanya Rasulullah meletakkan sebuah prinsip berupa larangan kerusakan di muka bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Dari ayat tersebut jelaslah bahwa kerusakan alam berasal dari tangan manusia itu sendiri, dan pada akhirnya kerusakan tersebut akan berdampak buruk pada manusia tersebut. Mengapa? Karena tidak sedikit orang yang merusak bukan mengajak, memperalat bukan merawat, menghancurkan bukan melestarikan, bahkan ada yang tega menghabisi bukan mereboisasi. Sebagai contohnya, kerusakan hutan berakibat banjir, pemanasan global,
berakibat bumi menjadi semakin panas. Seharusnya manusia sadar perannya sebagai khalifah untuk bertindak arif dan bijaksana dalam menjaga alam dan bumi. Berbicara tentang manusia sebagai khalifah yang harus menjaga lingkungan, kita bisa belajar dari beliau, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang cara Rasul menjaga lingkungan. Yang pertama, Rasul melarang pencemaran lingkungan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Jauhilah 3 perilaku terlaknat: membuang kotoran di sumber air, di pinggir jalan, dan di bawah naungan pohon. Yang kedua, Rasul menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Nabi Muhammad bersabda, suatu ketika Allah memperlihatkan amal baik dan amal buruk dari umatnya. Di antara amal baik dari umatnya yang diperlihatkan kepada Nabi adalah menyingkirkan gangguan atau bahaya dari jalan. Sedangkan amal buruk dari umatnya adalah meludah di masjid dan tidak membersihkannya. Yang ketiga, Rasul menganjurkan reboisasi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan tanaman tersebut merupakan sedekah baginya. Mengapa? Jadi orang yang menanam tumbuhan, tanaman, pohon, dan lain sebagainya merupakan bagian dari sedekah jariah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalan, pahala berhenti, kecuali 3 di antaranya. Rasulullah mengatakan, sodakotin jariah, sodakoh yang pahalanya terus mengalir. Maka dari itu, saya menghimbau kepada hadirin semuanya untuk senantiasa menjaga lingkungan agar hidup tetap nyaman dan disayang Allah yang Maha Rahman. Jagalah bumi, jangan kau kotori, karena bumi anugerah Sang Ilahi. Marilah kita jaga bumi ini dari manusia yang tak punya hati. Hadirin, oh hadirin, pergi ke pasar beli rambutan, pulang mampir lewat jembatan, Nabi Muhammad jadi panutan, pasti hidupnya akan mendapat kebahagiaan. Yumkin ila hadza minni in wajadtum minni al akhtaat arju minkum al afa fastabiqul khairat summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.